Dan saya masih bisa melanjutkan perjuangan leluhur. Makanya KP3 ini didirikan. Kayak saya bilang, seluruh veteran, keluarga veteran, purnawirawan TNI harus bersatu. Kembalikan ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang sebenarnya. Jangan dirombak, jangan diganti-ganti. Jadi saya berpesan, sekali lagi saya berpesan kepada terutama ya pemuda Pancamarga, generasi penerus, harus bersatu. Jadi yang penting di negara kita ini yang dibangun moral. Jadi dengan P4 itu moral itu sudah terbangun. Pendidikan moral Pancasila. Jadi orang pintar, cerdas, kalau tidak bermoral, nggak berguna. Kalau nanti dia jadi pemimpin, pintar, cerdas, dia jadi pemimpin. Ini bisa merusak tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Karena tidak mengenal asal, tidak mengenal sejarah. Bangsa Indonesia ini diperjuangkan oleh leluhur dengan susah payah. Segala macam pengorbanan. Malah ada yang cacat seumur hidup. Ada yang gugur. Bukan dapat begini aja. Jadi kalau pemerintah tidak membuka sejarah. Bagaimana memperjuangkan bangsa dan negara ini dulu. Ya bangsanya akan seperti ini. Kurang sopan santun. Kurang menghargai yang tua. Karena dia menganggap Indonesia ini sudah seperti ini. Tanpa perjuangan. Sekarang kan cuma tinggal metik buahnya. Susahnya dulu kan dia nggak tahu. Makanya dibuka lagi sejarah. Bagaimana perjuangan dulu. Jadi masalah bangsa dan negara ini bukan masalah berat. Masalah sepele. Kalau pemerintah serius dan mau mengeluarkan aturan yang jelas dengan tujuan yang jelas. Masalah bangsa ini cuma masalah koruptor, masalah pendidikan, masalah hukum, masalah ekonomi. Yang terpenting masalah moral. Bertuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi menegakkan hukum di Indonesia ini setahun lebih dari cukup. Kalau pemerintahnya mau. Hapus segala bentuknya namanya suap menyuap. Sogok menyogok. Setoran dari bawahan kepada atasan. Untuk penempatan. Menduduki satu jabatan. Naik pangkat. Semua kan bayar. Hapus itu semua. Barang siapa yang memberi dan menerima suap, setoran dari bawahan kepada atasan, pecat, adakan sanksi. Ini kan nggak ada aturan, nggak ada pencegahan. Makanya negara seperti ini. Jadi kalau dihitung dari mulai TK sampai dia kuliah, sampai kerja lagi minus, tidak kembali modal. Ini yang menyebabkan memaksa orang untuk berbuat korupsi. Sistem yang salah. Sistem memaksa orang untuk berbuat tidak baik. Makanya petinggi-petinggi di negara ini, Purnawirawan TNI, veteran, anak-anak veteran harus bekerja keras. Bagaimana hukum supaya ditegakkan di Indonesia ini? Bagaimana menyelamatkan bangsa Indonesia ini ke depan? Bukan hanya bercerita, tapi laksanakan. Sekarang gaji pegawai negeri naik 3 kali lipat, umpama. Kalau istrinya nambah lagi 3, ya tetap aja tidak cukup. Terbitkan lagi PP 10. Pegawai negeri dalam punya istri lebih dari 1. Jadi sesuai dengan gajinya. Dan alat-alat yang dipakai juga diatur. Kendaraan yang dipakai sesuai dengan pangkatnya, dengan golongannya. Kalau dia guru SD aja mobil udah Kijang Innova, ya kepala sekolahnya apalagi. Ini kan menyebabkan kecemburuan. Walaupun dia punya barang mewah yang dibawa ke kantor. Sesuai dengan pangkatnya. Sesuai dengan pangkat Anda coba pakai motor. Boleh pakai motor, keluarin aturan.
Ya, aturannya kan nggak jelas. Jadi dibutuhkan pemimpin yang tegas, menjaga supaya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pakai aturan, nggak bebas begitu aja. Jadi kalau demokrasi itu harusnya demokrasi semua, transparan ya harus semua. Ini kan sebagian transparan, sebagian enggak. Kalau negara ini yang makmur, kaya raya dengan hasil bumi segala macam, ya harusnya ya transparan. Setiap BUMN berapa untung ruginya, buka di website. Jadi supaya masyarakat bisa akses. Ini laporan kan rugi aja. Semua BUMN rugi laporannya. Tapi mau jadi dirut BUMN itu berebut. Mahal lagi bayarnya. Ini kan mengakibatkan koruptor, mengakibatkan orang berbuat jahat, berbuat tidak baik. Karena aturannya yang kurang jelas.